Nats firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, diambil dari Mazmur pasal 128 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara menyimak ya. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata berkat, semua orang akan tertarik gitu ya. Karena itu yang selalu dicari-cari orang, itu yang diharapkan orang dalam hidupnya. Kalau kita berdoa, kata berkatilah kami ya Tuhan, itu akan menjadi kalimat yang paling banyak kita ucapkan dalam setiap doa kita. Karena berkat itu memang sesuatu yang kita nanti-nantikan, sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan sendiri pun sebetulnya rindu untuk memberkati kita ya. Dalam Mazmur pasal 31 ayat 20 itu Tuhan katakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Tuhan itu menyimpan banyak berkat yang menunggu untuk dicurahkan kepada kita, menunggu untuk diberikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana supaya kita itu diberkati oleh Tuhan? Apakah berkat itu otomatis saja Tuhan berikan tanpa ada sesuatu yang harus kita kerjakan gitu ya. Tadi kita baca di dalam bacaan kita di dalam Mazmur pasal 128 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi ternyata untuk bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan itu tuh harus didahului dengan sebuah sikap dari kita, yaitu sikap takut akan Tuhan. Nah sekarang takut akan Tuhan ini takut yang seperti apa ya gitu kan pertanyaannya ya. Apakah sama seperti kalau kita misalnya ketemu ular terus kita lari kabur gitu, atau kayak orang yang takut hantu ya kan, karena dia takut hantu dia jadi menghindari tempat-tempat yang gelap karena takut kalau tempat gelap itu nanti ada hantunya gitu. Atau seperti anak saya ketika dulu masih di SMP ya, waktu dia masih SMP dulu, ada hari-hari tertentu yang dia malas sekali berangkat sekolah gitu ya. Bapak Ibu, aduh rasanya kalau mau hari ini kalau mau berangkat sekolah itu males, berat banget gitu. Dan saya tanya, kenapa gitu, kenapa kok kalau hari-hari ini rasanya kamu males datang? Dia bilang, aku males Ma ketemu gurunya gitu ya. Terus saya tanya, emang kenapa? Gurunya galak, gurunya marahin kamu? Terus dia bilang, enggak sih gitu, aku gak pernah dimarahin lah. Terus kalau kamu gak pernah dimarahin, kenapa kok kamu takut berangkat sekolah? Kenapa kok kamu males ketemu guru yang itu? Terus dia bilang apa? Aku gak suka caranya dia marahin temenku gitu. Kalau marah itu kata-katanya tuh nyakitin Ma, kata-katanya itu nyindir-nyindir, nyakitin hati gitu ya. Jadi dia punya kekhawatiran bahwa kalau nanti dia bikin kesalahan, dia juga akan dimarahin dengan cara yang sama seperti gurunya marah sama dia gitu. Jadi itu bikin dia males, mau ketemu sama guru ini males. Jadi kalau bisa tuh maunya nggak usah lah, kalau mata pelajaran itu kalau bisa nggak masuk gak usah masuk gitu ya. Saking rasanya itu nggak pengen gitu. Jadi dia punya ketakutan yang membuat dia ingin menghindari orang itu gitu. Nah takut pada Tuhan itu apakah juga sama seperti itu Bapak? Apakah kalau kita bilang kita takut sama Tuhan berarti kita ngeri sama Tuhan gitu ya, kita tuh gemetar, takut gitu? Ternyata kalau kita lihat apa kata firman Tuhan ya Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu justru sebaliknya gitu ya. Orang yang takut kepada Tuhan itu justru akan tertarik untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lah kok bisa begitu gitu kan? Apa sih sebetulnya takut
akan Tuhan itu. Ya. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah sikap hormat, sikap mau tunduk, ya, sikap taat kepada Tuhan. Ya, kita lihat sebentar di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Ya, apa sih takut akan Tuhan itu? Ya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 katanya begini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu yang Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi takut akan Tuhan itu adalah sikap di mana kita menuruti segala jalan yang Tuhan tundukkan, katanya ya. Beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, rasa takut akan Tuhan itu gak akan muncul begitu aja di dalam hati kita. Ya, dia nggak timbul dengan sendirinya di dalam hati kita. Ada sesuatu yang harus dijalani supaya rasa takut akan Tuhan itu bisa muncul di dalam hati kita. Nah, kalau kita belajar kitab Ulangan, Bapak Ibu, kitab Ulangan itu adalah sebuah riwayat katanya ya. Jadi sebuah pengulangan yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi sudah dekat, tinggal nyebrang mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum itu mereka dikumpulkan dulu, diingatkan dulu tentang segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka sampai mereka bisa tiba di tempat yang sekarang gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa harus diingatkan? Karena rasa takut akan Tuhan itu timbul kalau orang itu kenal siapa Tuhan gitu. Tanpa pengenalan akan Tuhan, orang nggak mungkin bisa takut kepada Tuhan. Dan karena itu Musa di dalam kitab Ulangan itu kalau kita baca, Bapak, dia mengingatkan kembali semua hal yang Tuhan sudah kerjakan kepada umat Israel. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka tiba di tepi tanah Kanaan itu ya. Sampai mereka mau masuk ke tanah Kanaan itu dia ingatkan kembali. Apa yang dia ingatkan kepada orang Israel, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dia mengingatkan orang Israel tentang kebesarannya Tuhan, tentang kemuliaannya Tuhan, tentang kekuasaannya Tuhan ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal 5 misalnya ayat 22 sampai 23 ya. Di situ Musa mengingatkan kepada orang Israel tentang bagaimana ketika mereka berada di gunung Horeb, ketika Tuhan menurunkan atau memberikan ya hukum Taurat kepada mereka gitu ya. Tuhan bicara langsung katanya gitu. Orang Israel itu bisa dengar langsung suaranya Tuhan. Tapi itu membuat mereka takut. Ya mungkin kita baca sebentar ya. Ulangan 5 ayat 22 sampai 23. Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang bisa bacakan? Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Ya, jadi katanya pada saat itu ya, pada saat Tuhan memberikan kepada mereka hukum Taurat itu Bapak Ibu, orang Israel itu mendengar sendiri suaranya Tuhan katanya ya. Dan kemudian mereka melihat gunung Horeb itu menyala karena kemuliaannya Tuhan. Itu membuat mereka merasa takut gitu ya. Kemudian mereka bilang kepada Musa, gak usahlah kami dengar langsung suaranya Tuhan, gak usahlah kami menghadap langsung kepada Tuhan, biarlah Musa aja yang menghadap Tuhan, Musa aja yang dengar suaranya Tuhan, dan kemudian nanti Musa yang akan sampaikan kepada kami dan kami akan lakukan apa yang Tuhan firmankan gitu. Kenapa seperti itu
Bapak Ibu. Karena ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu besar, begitu mulia, begitu maha kuasa, itu membuat kita sadar tentang siapa diri kita ya. Dan orang Israel itu merasa dia kecil di hadapan Tuhan, gak layak untuk dengar langsung suaranya Tuhan, gak layak untuk melihat langsung kemuliaannya Tuhan. Makanya dia bilang, biar Musa aja yang lihat, biar Musa aja yang dengar, dan nanti Musa yang menyampaikan. Dan ternyata Bapak Ibu kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan senang dengan sikap yang seperti itu dari orang Israel ya. Tuhan bilang baik apa yang dikatakan oleh orang Israel itu, karena itu menunjukkan bahwa mereka hormat kepada Tuhan, bahwa mereka itu menghormati kemuliaannya Tuhan. Dan Tuhan bilang semoga mereka akan tetap seperti itu, karena kalau mereka tetap seperti itu, tetap mempunyai rasa takut, tetap mempunyai rasa hormat kepada Tuhan, maka keadaan mereka akan baik-baik saja. Itu yang pertama yang Musa ingatkan kepada orang Israel. Kemudian yang kedua, apa yang Musa ingatkan Bapak? Musa mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan itu baik ya. Bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya, bahwa Tuhan itu murah hati, bahwa Tuhan itu penyayang. Di sepanjang perjalanan mereka, Bapak Ibu, mulai dari keluar sampai dari tanah Mesir sampai mau tiba di Kanaan itu, Tuhan selalu memberikan apa yang mereka perlu. Ya. Bahkan katanya kan bajunya nggak jadi lapuk, sendalnya nggak jadi lapuk, ya semuanya Tuhan pelihara. Mereka Tuhan kasih makanan, mereka Tuhan kasih air untuk diminum. Pemeliharaan Tuhan di sepanjang jalan itu begitu besar. Walaupun sepanjang perjalanan itu juga orang Israel itu berkali-kali memberontak, berkali-kali membuat hati Tuhan itu susah gitu ya. Tapi Tuhan tidak kehilangan kasihnya kepada mereka. Itu yang Musa ingatkan kepada. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah memelihara kita mulai dari kita keluar dari tanah Mesir sampai dengan hari ini. Begitu besarnya kesetiaannya Tuhan itu. Begitu besarnya kasih sayang Tuhan itu kepada kita. Begitu besarnya kemurahan yang Tuhan tunjukkan kepada kita di sepanjang perjalanan kita gitu. Jangan lupa gitu ya. Itu yang kedua. Dan pada yang ketiga Bapak Ibu, apa yang diingatkan oleh Musa? Bahwa Allah itu memang murah hati, Allah itu memang baik, tapi Allah itu juga menghakimi dosa. Ya, kemudian Tuhan ya Musa mengingatkan mereka bagaimana peristiwa ketika mereka membuat patung sapi untuk disembah ketika Musa ada di atas gunung Horeb, kemudian ketika dia turun ternyata orang Israel sudah membuat patung sapi untuk jadi sesembahannya ya. Bagaimana kemudian Tuhan menjadi murka karena itu, dikatakan begitu ya. Dan karena semua kesalahan yang mereka buat itu, maka apa? Generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, gak ada yang masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa, selain dari Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Tuhan memang baik, tapi Tuhan itu juga menghukum dosa. Setiap kesalahan yang kita perbuat Bapak Ibu, setiap dosa yang kita buat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu ada ganjarannya, ada akibatnya gitu. Itu yang Musa ingatkan kepada orang Israel ya, supaya mereka tetap punya rasa takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu Saudara, rasa takut akan Tuhan itu enggak timbul dengan sendirinya ya. Rasa takut akan Tuhan itu adalah sebuah proses yang berjalan terus selama kita hidup. Semakin kita kenal akan Tuhan, semakin kita punya rasa takut kepada Tuhan. Orang yang enggak kenal siapa itu Tuhan enggak mungkin punya rasa takut kepada Tuhan. Tapi semakin kita kenal, semakin kita akan takut. Itu sebabnya Musa suruh, ajarkan semua yang aku sampaikan kepada kamu pada hari ini kepada anak-anakmu. Bicarakan setiap hari dengan anak-anakmu, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring, ketika kamu di perjalanan. Ceritakan semua apa yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini kepada anak-anakmu, supaya ketika dari mereka kecil, mereka itu punya rasa takut akan Tuhan. Nah, itu juga alasannya kenapa kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara ya. Karena rasa takut akan Tuhan itu sesuatu yang harus diajarkan, itu sesuatu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau mereka tidak pernah dengar tentang Tuhan, kalau mereka tidak pernah diperkenalkan tentang Tuhan, mereka tidak akan punya rasa takut kepada Tuhan. Itu yang Musa ingin orang Israel ingat ya, ajarkan pada anak-anakmu. Jangan lupa pada kebesarannya Tuhan, jangan lupa pada kebaikannya Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan itu juga menghakimi setiap kesalahan kita. Nah Bapak Ibu, itu pengalamannya orang Israel ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini lebih lagi
Bapak Ibu Saudara ya, kita ini lebih lagi diberi berkat oleh Tuhan. Kenapa? Ya, ini menjelang Natal ya, sebentar lagi kita lewat bulan November, kita masuk ke bulan Desember, masa-masa perayaan Natal. Kenapa sih kok Tuhan Yesus datang ya? Dan kita semua pasti akan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Untuk apa Yesus datang? Salah satunya untuk ini, karena Tuhan itu mau berkati kita. Terus kenapa? Ya, kalau Bapak Ibu ingat ya, apa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan? Apa yang membuat kita ini jauh dari Tuhan? Yang membuat kita jauh dari Tuhan itu adalah kesalahan kita, pelanggaran kita ya. Itu yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Katanya seperti ini. Dosa adalah penghambat keselamatan ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa kita adalah pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa kita adalah sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Dan karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, karena begitu besarnya kerinduan Tuhan kepada kita, makanya Yesus itu datang. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu meruntuhkan penghalang itu, meruntuhkan tembok penghalang antara kita dengan Tuhan yang menghalangi kita untuk bisa menerima curahan berkat dari Tuhan, untuk bisa datang dekat dengan Tuhan. Ya, dengan pengorbanan Yesus di salib itu Tuhan membereskan semua dosa-dosa kita. Dengan pengorbanannya Yesus di salib itu kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan, sehingga kita ini layak untuk menerima berkatnya Tuhan. Tapi apakah selesai sampai di situ? Sama seperti tadi orang Israel, Bapak Ibu ya. Musa mengingatkan, Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang murah hati, tapi ingat bahwa Tuhan itu juga nggak kompromi dengan dosa. Jadi jangan karena kita merasa bahwa aku ini sudah diampuni oleh Tuhan, aku ini sudah disucikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kemudian kita bisa hidup sembarangan. Justru enggak gitu ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu, dalam Roma pasal 11 ayat 22 dikatakannya seperti ini ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya kalau kamu tetap hidup dalam kemurahannya. Gitu kan, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, kalau enggak kamu pun akan dipotong juga, kata itu. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tuh harus seimbang ya. Jangan cuman tekankan Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, dan kemudian itu membuat rasa hormat kita kepada Tuhan tuh justru berkurang. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kita tuh harus ingat Tuhan tuh memang baik, tapi Tuhan itu juga keras terhadap dosa. Tadi katanya di dalam Roma pasal 11 itu ya. Jadi bukan berarti karena kita sudah hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia kita bisa hidup sembarangan ya. Tetap saja semua yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sekarang ini nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hati-hati, kata Rasul Paulus juga di dalam ayat Alkitab yang lain ya. Hati-hati katanya gitu. Jangan kamu mempermainkan Tuhan. Tuhan itu nggak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi hati-hati bagaimana kamu hidup. Itu mengingatkan saya pada lagu sekolah minggu, Bapak Ibu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, lagu-lagu sekolah minggu itu sederhana tapi maknanya dalam, tajam kalau kita ini ya. Mungkin Bapak Ibu bilang, kok setiap kali khotbah Bu Ginti selalu contohnya lagu sekolah minggu. Emang lagu yang kita nyanyikan gak ada yang, tapi memang itu Bapak Ibu ya,
Saya mengerti kenapa Musa katakan kepada orang Israel, ajarkan kepada anakmu takut akan Tuhan itu sejak kecil. Karena bagi saya sendiri ternyata ya, pengalaman saya di sekolah minggu itu menjadi dasar bagi saya untuk takut akan Tuhan. Sampai hari ini saya ingat ya, hal-hal yang dulu kita lakukan waktu sekolah minggu, terutama kalau menjelang Natal seperti ini. Ya, di zaman saya kecil, Bapak Ibu, Natal tuh nggak dirayakan dengan wah gitu, nggak ya, sederhana, sangat sederhana. Tapi dalam kesederhanaan itu tidak menghilangkan maknanya, tidak menghilangkan kesannya gitu. Nah kalau sekarang anak-anak kita merayakan Natal sibuk beli aksesoris, ya kan? Anggaran untuk beli aksesoris aja berapa gitu. Make up. Waktu saya sekolah minggu kita nggak pernah di make upin. Aksesoris nggak pernah beli. Ya. Waktu saya kecil sekolah minggu, saya juga kalau Natal tuh selalu ikut manggung, ikut nari, ikut nyanyi gitu ya. Terus aksesorisnya dari mana? Dari samping gereja. Bapak Ibu tahu apa samping gereja? Samping gereja kami di Medan itu kuburan. Ya, di makam itu, kalau makam zaman dulu kan ciri khasnya apa? Pohon Kamboja kan? Bunganya. Kalau Natal itu sore, Bapak Ibu, pagi-pagi saya dan teman-teman saya itu akan ke kuburan mungutin bunga Kamboja. Ya, kemudian kita jalin pakai benang, dan itulah yang jadi kalung, itu yang jadi gelang, itu yang jadi mahkota, dan itulah aksesori kita ketika kita menari pada saat perayaan Natal gitu. Apakah itu mengurangi kesannya? Enggak. Justru bagi saya sekarang kalau Natal ngelihat anak-anak itu, ini ya, saya ingat, dulu saya Natal seperti itu. Enggak ada makanan enak. Kita pulang dari perayaan Natal itu paling dikasih biskuit, ya, biskuit berapa potong dengan teh manis di dalam apa tuh, plastik. Di dalam plastik nggak ada itu aqua sekarang kan belum ada, zaman itu belum ada ya, minuman air mineral dalam botol belum ada, di dalam plastik. Tapi sukacitanya luar biasa gitu. Itu sebabnya ketika saya menjadi panitia Natal saya selalu bilang anak-anak didulukan, anak-anak didulukan, karena saya merasa ya bahwa yang paling merasakan kesannya Natal itu adalah anak-anak kecil, Bapak Ibu, dan itu akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Apa yang kita ajarkan kepada mereka pada hari ini itu akan menjadi dasar bagi mereka dalam pertumbuhan imannya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kembali ke bahasan kita hari ini ya. Jadi kasih karunia yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita lewat kedatangan Yesus dalam hidup kita itu bukan alasan bagi kita itu untuk bisa hidup sembarangan ya. Untuk kita bilang ya sudahlah, gitu lakukan aja, nanti bertobat lagi, nanti minta ampun lagi sama Tuhan, kan Tuhan itu baik, Tuhan itu bakal ampuni. Nggak semudah itu ya. Justru Bapak Ibu, bagi orang yang sudah diajarkan tentang kebenaran tapi sengaja berbuat dosa, kata firman Tuhan, itu tanggung jawabnya lebih besar, tuntutannya lebih besar ya. Kalau orang bikin kesalahan karena dia nggak tahu itu wajar, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau orang yang sudah diajari tapi masih melakukan kesalahan, itu namanya kurang ajar ya, nggak tahu berterima kasih ya. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu, Ibrani pasal 10 ayat 26 ya. Coba ada yang bisa bacakan tolong. Ibrani pasal 10 ayat 26. Kalau kita sengaja berbuat dosa, sesudah kita tahu tentang kebenaran, tidak ada lagi korban yang bisa menghapus dosa. Yesus itu nggak mungkin disalibkan 2 kali karena dosa kita, Bapak Ibu ya, cukup 1 kali aja. Jadi kalau udah diajari tentang kebenaran, sudah dikasih tahu bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan, jangan lakukan dengan sengaja ya. Kita garis bawahi kata sengaja. Kalau orang sengaja berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, itu berarti apa? Kalau dia berbuat dosa, dia nikmati dosanya gitu ya, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa ingin berubah gitu kan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ini nggak berbuat dosa selama kita masih hidup. Kita akan tetap berbuat dosa tanpa kita sengaja. Kalau orang yang katanya sudah kenal Tuhan,
melakukan kesalahan, sadar bahwa dia berbuat kesalahan, hatinya nggak mungkin damai, hatinya nggak mungkin tenang, pasti gelisah Bapak Ibu ya, pasti ada rasa bersalah di dalam hatinya, aku ini sudah berbuat kesalahan Tuhan. Dan pasti ada kerinduan, keinginan di dalam hatinya itu untuk mengakui kesalahannya dan kemudian untuk bertobat, untuk berubah. Tapi kalau orang yang sengaja berbuat dosa, berarti dia menikmati apa yang dia lakukan. Gak ada rasa bersalah di dalamnya ya. Jadi kalau ada orang yang katanya sudah Kristen, sudah kenal Tuhan, tapi masih menikmati berbuat dosa, gak merasa bersalah ketika melakukan dosa, maka dipertanyakan ke Kristenannya, dipertanyakan apakah dia benar-benar mengenal Tuhan atau tidak. Karena gak mungkin. Bagaimana kita bisa tetap menikmati hidup di dalam dosa ketika kita tahu bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kita itu sudah sedemikian besarnya. Gak mungkin ya. Jadi kasih karunia Tuhan, kebaikannya Tuhan, kemurahhatiannya Tuhan itu, kesabarannya Tuhan itu bukan alasan bagi kita untuk kita ini tetap hidup di dalam dosa, tapi justru adalah sebuah alasan bagi kita untuk sungguh-sungguh memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kan kita sadar bahwa dengan keadaan kita yang seperti ini itu Tuhan mau menerima kita, Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau membawa kita dekat kepada Dia. Itu adalah sebuah kehormatan untuk kita. Kalau Tuhan mau menganggap kita berharga, itu adalah sebuah anugerah yang tidak terkira dari kita. Gitu ya. Jadi seharusnya kita menanggapi itu dengan sikap yang tadi kita katakan, takut akan Tuhan. Menundukkan seluruh hati kita, pikiran kita, keinginan kita, supaya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu, kita kembali ke Mazmur pasal 128 tadi ya. Berkat apa yang akan kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan? Mazmur pasal 128 tadi ya. Yang pertama, berkat apa yang akan diberikan? Tuhan akan memberkati kita secara pribadi. Bapak Ibu ya, ayat 2 dikatakan apa itu? Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Tidak cuma pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, tapi Tuhan kasih dia kesempatan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Apa yang paling sedih Bapak Ibu? Yang paling sedih itu kan kalau orang udah kerja keras seumur hidupnya, tapi tidak pernah bisa menikmati hasil kerjanya. Ya, jadi kalau Tuhan kasih kesempatan untuk bisa menikmati hasil jerih lelah kita, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, saya teringat pada sebuah kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Injil ya. Diceritakan gitu apa? Orang kaya itu katanya numpuk harta, ya kan? Orang-orang kaya itu numpuk hartanya banyak, lumbung-lumbungnya semuanya penuh dengan hasil panenannya. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Ketika dia merasa bahwa kekayaannya itu sudah cukup banyak, ketika dia mau tidur, dia berbaring di tempat tidurnya, dia bilang, jiwaku bersenang-senanglah, sudah banyak hartamu, gitu ya. Sekarang waktunya kamu nikmati semua hasil karyamu. Tapi apa kata Tuhan? Malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Lalu kemana semua harta yang dikumpulkan tadi itu? Apa gunanya? Gitu. Sedih kan? Capek kerja, capek ngumpulin harta, tapi tidak diberi kesempatan untuk menikmati. Makanya kata firman Tuhan, kalau Tuhan kasih kamu kesempatan untuk menikmati hasil kerjamu, itu adalah sebuah berkat. Ya, itu berkat yang lebih besar daripada berkat materi yang kita punya. Kalau kita bisa nikmati apa yang kita dapatkan, apa yang diberikan oleh Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Kalau kita bisa menikmati itu, maka itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu ya. Kemudian berkat yang kedua, berkat kepada keluarga ya. Ayat 3 itu dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kebahagiaan di dalam rumah tangga itu ada kalau Tuhan ada di dalamnya, Bapak Ibu ya. Ya, kembali lagi ya, saya ingat lagi lagu sekolah minggu ya. Memang lagu sekolah minggu itu berkesan Bapak Ibu ya. Katanya apa? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah,
Senang-senanglah Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Jadi rumah tangga itu bisa senang kalau apa? Kalau Yesus ada di dalamnya. Tanpa Yesus kita nggak akan dapat kebahagiaan di dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Efesus, di situ Rasul Paulus katakan apa? Suami yang takut akan Tuhan itu akan mengasihi istrinya sama seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Istri yang takut akan Tuhan, dia akan tunduk pada suaminya, dia akan menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga yang Tuhan taruh di dalam rumah tangganya. Anak-anak yang takut akan Tuhan akan menghormati orang tuanya. Lalu apalagi yang kurang kalau itu sudah terjadi di dalam rumah tangga kita? Kalau itu ada, Bapak Ibu, maka rumah tangga itu akan jadi sebuah rumah tangga yang bahagia. Kalau kita tidak libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita, yang ada kacau ya. Kalau anak-anak melihat bahwa bapak ibunya rukun, bapak ibunya itu seia sekata dalam mendidik mereka, mereka juga pasti akan punya rasa hormat kepada orang tuanya. Tapi kalau lihat mama bapaknya tiap hari berantem, tiap hari berselisih paham, mereka juga akan kehilangan rasa hormat ya. Rasa hormatnya pada orang tua itu akan berkurang gitu. Belum lagi kalau mereka jadi sasaran kemarahan ya. Jadi sasaran kemarahan orang tuanya. Makanya tadi di dalam Efesus itu juga dikatakan apa Bapak? Bapak-bapak janganlah buat hati anakmu jadi tawar. Ya. Seorang ayah yang takut akan Tuhan itu nggak akan bikin hati anaknya itu jadi tawar. Jadi kalau Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga itu akan jadi yang bahagia. Makanya untuk anak-anak muda ya yang masih single, kalau cari pasangan hidup carilah yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu harus jadi kriteria number 1. Yang pertama. Kenapa? Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan menyakitimu. Dia tidak akan mengkhianatimu, ya. Jadi itu harus menjadi prioritas dalam hidup ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, berkat yang ketiga dikatakan apa? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu, berkat itu bukan cuma mengalir kepada kita, kepada keluarga kita, tapi juga kepada lingkungan tempat kita berada, pada komunitas tempat kita berada. Kalau kita diberkati Tuhan, gereja kita juga akan diberkati Tuhan. Ya, jadi luar biasa berkat dari Tuhan itu, ya. Berkat dari Tuhan itu menyeluruh. Gitu. Kemudian yang berikutnya, berkat apa Bapak Ibu? Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Coba lihat ya, berkat itu mengalir juga ke generasi yang berikutnya sesudah kita, kepada anak cucu kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak cuman berimbas kepada kehidupan kita sendiri ya, tapi apa yang kita lakukan itu dampaknya luas pada keluarga kita, pada lingkungan kita, dan kepada generasi kita yang berikutnya. Jadi jangan anggap remeh takut akan Tuhan. Ya. Tadi dikatakan di dalam Mazmur pasal 31 ayat 20 itu ya. Tuhan itu menyimpan banyak kebaikan yang menunggu untuk dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan simpan banyak berkat. Tuhan menunggu katanya ya, Mazmur pasal 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi Tuhan tuh gak kekurangan berkat untuk dicurahkan kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang kita perlu dalam hidup kita, Tuhan itu sudah sediakan, Tuhan itu sudah simpan katanya. Menunggu untuk terbuka tingkapnya, menunggu untuk dicurahkan pada setiap kita. Tapi Tuhan juga menuntut dari kita sikap takut akan Dia. Tuhan mau kita semua hidup sesuai dengan
jalannya, kata menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Tadi katanya begitu ya, kita hidup beribadah kepada Dia, mengasihi Dia. Untuk apa? Ya kalau kita baca tadi di dalam kitab Ulangan itu dikatakan untuk kebaikanmu gitu ya. Memang kalau kita pelajari Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, semua perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita itu kalau kita lakukan, kita ini akan hidup nyaman, gak akan ada orang jahat, gak akan ada rasa takut kita keluar malam. Kalau semua orang takut akan Tuhan, dunia ini tentram. Makanya dikatakan takutlah akan Tuhan. Yang pertama yang akan mendapatkan manfaatnya itu bukan untuk Tuhan. Tuhan memang senang gitu ya, karena Tuhan senang dengan kebaikan. Tapi yang pertama merasakan manfaatnya dari rasa takut akan Tuhan itu siapa? Kita. Ya, saya tidak akan panjang-panjang siang ini Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini bisa menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita ya. Sejauh apa kita ini sudah hidup takut akan Tuhan ya. Tadi saya katakan bahwa hidup takut akan Tuhan itu bisa terjadi kalau kita ini memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi sejauh mana Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Biarlah kita belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Belajar untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Hidup senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan cuma mengharapkan berkat-Nya, tapi tidak mau membayar harga untuk berkat-berkat yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita. Biarlah kita semua belajar untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita semua akan hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.